kasih Tuhan. Berapa banyak saudara yang benar-benar mencintai Tuhan hari ini? Bisakah Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Kalau mungkin ada saudara yang hari ini hati saudara terluka, hati saudara kecewa, maukah saudara datang kepada Tuhan, membereskan hati saudara? Karena cinta, hubungan dengan Tuhan itu harus didasari dari hati yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, Yes. Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Kami yakin hari ini Engkau sanggup berbicara lebih lagi kepada kami. Sampai setiap hati kami, semua kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang di rumah, kami semua bisa memahami hati Tuhan. Amin. Kami lebih mengerti cinta-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saudara di tempat ini. Terima kasih buat kepercayaannya. Bapak Ibu, dunia hari ini ya, jadi ini dunia sedang memperingati hari kasih sayang. Wah, semua pakai love gitu ya. Semua pakai baju pink. Bapak gembala saudara dengan beberapa ibu-ibu, wow, keren sekali. Bagi saya Bapak Ibu, kalau bicara cinta, bicara kasih, jujur, itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena kasih yang sejati, ya, kasih yang benar, itu hanya dari Tuhan. Ya, kalau manusia itu kasihnya ada batasnya. Kalau masih saling setia, ya cinta itu ada. Ya. Tapi ketika cinta itu dihianati, nah kalau manusia ya bilang, kalau kamu bisa mengkhianati aku juga bisa balas dendam gitu ya saudara. Saya mau hari ini Bapak Ibu, kita mau bersama-sama membuka hati kita. Nah, bicara tentang kasih tentunya sebelum saya menyampaikan kebenaran ini, saya juga ingin, karena begini saudara, pembicara itu adalah sebuah panutan ya harusnya. Artinya dia jangan cuma bisa ngomong, tapi kan dia harus memperlihatkan, benarkah apa yang diucapkannya itu ada di dalam kehidupannya. Nah, saya bersyukur sekali saya bisa mengenal cinta Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saya kenal cinta Tuhan itu dari saya belajar firman. Jadi saya belajar firman, saya beribadah gitu ya. Itu membuat saya ngerti, oh Tuhan itu cinta sama saya. Tapi ketika saya coba untuk mempraktekkan ya setiap pengajaran Tuhan itu dalam hidup saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Yang pertama, orang tua kandung saya memang tidak bisa ya, karena papa saya itu sebenarnya penuh dengan kasih menurut kakak-kakak saya. Saya enggak bisa memahami karena papa saya meninggal pada waktu saya kecil. Jadi saya enggak bisa lihat figur cinta ayah. Padahal menurut kakak-kakak saya itu, ayah saya itu sayang banget. Dan enggak pernah marah katanya kakak. Ya saya enggak ngerti ya, karena saya kan waktu kecil itu jujur Bapak Ibu kondisi saya juga tidak terlalu normal. Sehingga saya tidak bisa memahami, tidak bisa mengingat bagaimana ayah kandung saya. Lalu bicara ibu, saya juga tidak bisa melihat kasih seorang ibu dari ibu kandung saya, sebab ibu kandung saya pada waktu saya mulai dibesarkan itu mengikuti kuasa kegelapan. Dan ibu kandung saya itu tidak pernah membelai saya. Itu seingat dalam kehidupan saya. Tapi yang saya terima adalah pukulan dan cambukan. Bahkan ibu kandung saya pernah, ya Bapak Ibu, saya ini kan lahir di Sumedang ya. Bapak Ibu kalau belum pernah ke Sumedang, ya tahu etamanya. Itu
Sumedang, Bapak Ibu, itu adalah satu kota yang dikelilingi gunung. Jadi kalau Bapak Ibu ya dari Bandung mau ke Cirebon, pasti Bapak Ibu melewati yang namanya kota Sumedang. Ya itu perbatasannya. Dan di situ tuh orang bilang begini, kenapa sih tahu Sumedang itu enak? Tapi kenapa kok tahu Sumedang yang dijual di kota-kota lain itu kok rasanya kok bisa beda? Namanya sama tahu Sumedang. Karena Bapak Ibu sebenarnya yang membedakan adalah air. Kan gitu. Nah, air di kota Sumedang itu adalah air yang memang betul-betul di daerah pegunungan. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti sekali, itu air yang betul-betul mengandung mungkin sesuatu yang lebih baik gitu ya, Saudara. Dari situ saya mau bilang, jadi suasana di kota Sumedang itu sejuk. Sekarang ini sejuk, zaman saya masih kecil dingin. Dingin Saudara ya. Nanti kalau Saudara ke Sumedang, kalau sore hari-hari ini lumayan sejuk. Ya kalau siang tetap aja panas Saudara. Nah zaman saya itu dingin. Nah, Saudara bisa bayangkan, pernah ke Batu? Pasti pernah kan ya. Bisa pernah celupkan tangan ke air batu? Ya air yang di batu dingin. Saya kalau mama saya marah, itu saya dimasukkan ke bak. Bayangin Saudara, menurut Saudara jujur, saya tinggi atau pendek? Wis salah. Gak apa-apa Saudara, saya juga gak marah kok. Memang kenyataannya saya pendek, tapi kan saya pinter ya, suami saya tinggi. Cari yang tinggi Saudara ya. Nah Saudara itu saya dimasukkan ke bak. Dimasukkan ke bak, saya bisa bayangkan usia saya belum mencapai 5 tahun. Saudara bayangkan, kalau mama saya marah, saya dimasukin ke bak. Dan itu bukan semenit. Saudara bisa bayangkan, itu biasanya mama cuman ngelihat pokoknya kepala saya masih bisa mengap, itu ditutup baknya. Dan mama bilang gini, kalau kamu salah lagi, mama akan kurung kamu di kamar mandi seharian. Itu menggigil, Saudara. Bayangin, kita aja mandi, saya pernah 1 kali ke Batu ya. Jadi saya ini kan tahun berapa itu saya ketika saya tahun 92, saya dengan kakak saya akhirnya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Di kota Batu pertama kali. Itu mandi Saudara, astaga. Saya mandi tuh haleluya, haleluya, haleluya. Saking dinginnya. Nah Saudara bisa bayangkan, saya masih kecil tuh dimasukin ke air. Dan itu merupakan satu pemandangan di dalam hidup saya. Sampai saya menginjak remaja, saya tidak bisa melihat kasih, cinta. Mengerti ya Saudara? Jadi saya mau kasih tahu dulu nih Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya diusir oleh ibu kandung saya karena saya percaya Tuhan Yesus. Saya jadi orang Kristen, saya diusir tuh. Ketika saya diusir, saya masuk ke sebuah keluarga. Dan Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, keluarga yang mengadopsi saya adalah orang tua yang penuh dengan cinta. Jadi dari situlah saya melihat sebuah arti kata cinta, kasih. Yaitu dari mana? Bagaimana orang tua mengasihi anak. Makanya Bapak Ibu, maaf ya, saudara yang masih muda-muda, saya adalah seorang konselor pranikah. Dan seringkali mereka berkata begini, oh saya mau menikah. Saya siap menikah. Siap menikah itu bukan hanya sekedar eng-eng langsung jadi seorang ibu dan bapak. Enggak. Tapi saudara juga harus siap menjadi seorang orang tua. Amin. Dan orang tua itu tanggung jawab terbesarnya apa? Memperkenalkan anak atau Tuhan kepada anak. Siapakah Tuhan Allah kepada anaknya? Dan bagaimana anak bisa mengerti Allah itu dari sikap orang tua? Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dengar baik-baik, kehancuran rumah tangga itu membuat generasi muda tidak bisa kenal Tuhan dengan baik. Makanya kalau ibadah asal memuji Tuhan tidak langsung ke sini. Kenapa? Karena tidak bisa ngerti cinta itu seperti apa sih? Generasi muda sekarang bicara tentang cinta, sorry, sebatas seks. Sebatas kemesraan. Sebatas pemberian. Lu cinta gua, lu kasih dong. Gitu. Tapi saudara harus mengerti apa arti kasih yang sebenarnya. Saudara, saya bersyukur sekali masuk dalam pernikahan. Dan saya benar-benar, waktu saya pacaran pertama kali, saudara, buat saya cinta waktu itu saya dengan suami. Saya ingin melihat suami saya cinta saya enggak. Oh dia harus ngapelin gitu kan.
Oh, dia harus datang terus ngelihat saya. Sampai akhirnya saya mau lihat dia benar-benar cinta nggak sama aku. Kalau dia cinta dia kawinin aku kan gitu, menikahlah gitu kan. Setelah suami saya bawa saya ke pelaminan, mulai tuh cinta saya mulai agak sedikit teguh. Oh ya benar. Berarti dia nggak main-main, cuman pacaran 7 tahun, 8 tahun, dibawa kemana itu saudara ya. Jadi akhirnya saya dinikahi kan. Nah saudara, setelah saya menikah, saya mulai ngerti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya itu tidak sebatas kita hanya meminta dan ingin melihat. Tapi cinta yang sesungguhnya itu memunculkan sebuah karakter yang dewasa. Amin. Jadi sekarang saya bisa mulai mengaplikasikan atau saya memperlihatkan saya cinta kepada suami saya dengan cara apa? Pertama, saya setia. Saya jaga kekudusan saya. Ya, banyak laki-laki di sekitar saya mungkin dia memberikan perhatian. Apalagi saya hamba Tuhan, saudara harus mengerti mayoritas hamba Tuhan itu pendeta-pendeta, pembicara itu pria. Ya, di gereja lokal saya ada 7 orang yang memang seorang pembicara, semuanya pria, hanya 2 yang wanita, saya dengan ibu gembala saja. Jadi kalau kita kumpul meeting segala macam, mayoritas pria. Dan jujur aja Bapak Ibu, saya tidak menutup yang katanya, Bu Vera mereka jahat-jahat. Enggak, baik. Karena saya enggak bisa nyetir. Jadi saudara kalau pulang pergi, pasti mereka itu berebut. Kak, mau dianterin saya? Kak saya yang anterin ya. Wah, senang sekali saudara punya sahabat yang memberi perhatian. Tapi saya bersyukur sekali, saya mengerti arti kasih cinta yang sesungguhnya. Dan itu saudara, kita lakukan tanpa suami kita ngerti ya, tanpa suami saya tahu. Saya menjaga hal itu. Hanya saya di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu betapa saya menjaga hati saya untuk seorang pria. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, sekarang saudara mari kita mengenali Allah ya. Kalau saudara kepengen tahu siapa sih, seperti apa sih cintanya Tuhan, saya ajak saudara untuk lihat Kejadian. Wah, ini sebenarnya kalau bicara tentang cinta, tentang kasih, saudara harus mengerti hal ini. Ini dasar dari segalanya. Orang selalu langsung masuknya kepada penyaliban. Tapi saya ajak saudara lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya 8, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Ya, orang selalu berkata ini adalah kejatuhan manusia yang pertama kali. Kejadian pasal 3 yang siap diberkati katakan amin. Saya baca buat saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam apa? Taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Baca sama-sama 2. Di manakah engkau? Saya mau ajak Bapak Ibu untuk belajar ayat ini. Karena banyak orang berdebat dengan ayat ini. Dan berkata, Tuhan kan maha tahu. Kenapa Tuhan tanya gitu kan? Nah mari saudara, saya bersyukur sekali dalam 2 tahun ini saya masuk sebuah pengajaran. Kelas yang belajar tentang mengupas ayat dari bahasa asli. Dan yang kedua, dari tradisi Yahudi. Karena mau tidak mau, Alkitab kita, ya budaya kekristenan kita, itu dari Timur Tengah. Yang setuju katakan amin. Bukan dari Amerika, ya bukan dari mana. Meskipun kita juga harus menghormati mereka semua. Tetapi kalau belajar Alkitab yang benar, saudara harus belajar dari hal itu. Nah, waktu saya coba membacanya, saudara, dari bahasa asli nih, dari bahasa Ibrani, maka ketika Tuhan berkata begini, di manakah engkau? Itu Tuhan mengucapkannya, Musa itu menulis ya, mengatakannya, itu ayekah. Sama-sama katakan dengan saya, ayekah. 2, 3. Apa arti ayekah? Saudara, ayekah itu sebenarnya bukan pertanyaan. Ayekah itu adalah satu kalimat yang mengungkapkan perasaan sedih.
Seperti orang yang menjerit. Di manakah engkau? Seperti orang berkata, kenapa kamu ini seperti ini? Itu loh. Ya, mengerti ya Bapak Ibu? Nah saudara, bayangkan tuh di taman. Kata taman di sini bukan taman sembarangan. Taman yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, sungguh sangat baik. Lalu dikatakan dengan udara yang apa katanya? Sejuk. Suasananya tidak panas, tidak runyem, tidak segala macam. Allah mencari manusia. Aduh saudara, waktu saya belajar ini, jujur saudara, hati saya ini tergetar. Saya bilang, siapa sih yang nyari kita? Siapa sih yang pertama jatuh cinta ambek kita? Apakah kita kepada Tuhan atau Tuhan kepada kita? Saudara bayangkan Allah pada waktu suasana yang baik, di tempat yang baik, mencari manusia yang diciptakannya. Berapa banyak saudara yang percaya saudara diciptakan oleh Tuhan? Amin. Ya, saudara bukan monyet kan? Coba bilang kanan kiri, kita manusia. Ya, kita manusia ya. Kita diciptakan sempurna. Amin. Dan saudara, Allah itu mencari manusia. Saya gini saudara. Coba kita renungkan dulu. Apa sih yang terjadi saat itu? Saya kasih kalimat gini. Yang terjadi saat itu manusia mengkhianati Allah. Betul nggak? Manusia betul-betul dia main gila di belakang Allah. Allah udah bilang, jangan dimakan. Ya. Karena apa? Karena ketika manusia makan itu saudara harus ngerti nih. Itu akan ada terputusnya sebuah hubungan. Allah bilang jangan, karena kalau engkau makan engkau akan mati. Apa maksudnya ini? Tidak ada kehidupan lagi, tidak ada hubungan lagi antara manusia dengan Allah. Aduh saudara, Tuhan udah bilang, ojo yo. Saya bisa bayangkan gini. Ya, saya sempat ngobrol sama suami saya. Saya bilang gini, Pak, pokoknya Mama cuma minta satu. Mama itu ndak bisa dikhianati. Ojo mengkhianati ya. Kamu mau melakukan apapun, ndak apa-apa. Sampai saya tuh cuma punya pandangan pikiran gini. Kalau sampai kamu deketi seorang wanita, jangan ketahuan deh gitu. Ya, sembunyikan aja, jangan tahu aku gitu. Tapi jujur saudara, jujur itu kita manusia ya. Kita seringkali berkata, Tuhan, bisakah kita kuat? Nah saudara bayangkan, Allah itu udah ngomong sama Adam. Udah bilang sama Adam. Jelas sekali itu. Jangan makan buah itu. Jangan. Kalau udah kata jangan, suami saya tuh mendidik saya sebagai istri. Ya, hampir 18 tahun menikah itu, kita berdua ini kan orang dewasa. Namanya orang dewasa, kita membangun rumah tangga ndak asal. Jadi suami saya juga kasih masukan sama saya. Kita membangun rumah tangga ini. Ada hal-hal yang suami saya bilang, kamu jangan ngelakuin ini, jangan ini. Nah saya ngerti tuh, kalau saya langgar kira-kira suami saya marah gak saudara? Marah dong. Kalau udah kata jangan, dilakukan, itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab itu Tuhan udah tahu manusia melanggar. Tuhan katakan, ayeka, di manakah engkau? Kenapa engkau ini melakukan seperti ini? Itu terputus sebuah hubungan. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk lagi ya, lebih dalam lagi. Ketika Allah itu ngerti manusia sudah jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Saudara, dengan begitu jelas, saya ingin ajak saudara memperhatikan kata-kata yang Tuhan keluarkan. Lihat Kejadian pasal 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17. Ketika Allah tahu manusia mengkhianati Tuhan. Ketika Allah tahu manusia udah gak setia, merusak sesuatu yang Allah berikan kepada manusia. Di ayat 17 dikatakan begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istri. Ini juga hati-hati ya saudara ya, sebagai sesama manusia. Saudara kalau kasih nasihat, kasih masukan, harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Saudara kalau kasih nasihat, kasih masukan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Hati-hati. Jangan kasih masukan sembarangan yang itu adalah seperti cara kita berpikir. Berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Soalnya di sini dikatakan, karena kau mendengarkan perkataan istrimu memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka lihat, terkutuklah apa? Tanah. Dalam bahasa asli dikatakan aurora hadamah. Saudara, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ini sebenarnya harusnya kita mengerti nih, waktu Tuhan bicara seperti itu kepada manusia, saudara, tanah ini sudah dikutuk. Jadi saudara jangan tanya lagi kepada pendeta, jangan lagi soal gini, kenapa sih ada penyakit di dunia ini? Kenapa sih ada perceraian? Kenapa sih ada pertengkaran? Kenapa ada copet? Kenapa ada kutuk? Jadi bumi ini, suasana di bumi ini tidak ada lagi yang baik. Sebab itu Allah sekarang yang betul-betul menolong kita. Saya selalu bilang, kenapa kita perlu Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa saudara harus betul sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena bumi ini sudah di dalam kutukan. Kalau saudara tidak dekat sama Tuhan, kalau saudara nggak dipimpin sama Tuhan, saudara tidak bisa lihat masa depan. Yang dengar katakan amin. Kalau saudara berkata, saya ingin di bumi ini ada hal yang baik, saudara dekatlah dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hanya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti itu, apa yang harus kita pelajari? Nah, dari peristiwa ini saudara, kita lihat nih. Dampaknya bumi sudah tidak baik. Tapi saudara harus fokus kepada apa yang dikerjakan oleh Allah. Yang pertama, saudara perhatikan. Allah disakiti, betul? Allah dilukai oleh kita manusia, betul? Lihat, apa yang dilakukan oleh Allah. Apakah Allah mengutuk manusia? Kalau hari itu Allah katakan kepada Adam dan Hawa, terkutuklah kamu, udah gak ada kita saudara. Udah gak ada manusia. Tapi luar biasa. Padahal ya, dari awal kan Allah udah bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi setelah itu Allah bilang, keturunanmu. Saudara luar biasa banget nih. Kan Allah bilang, maka keturunanmu. Dengan keturunan. Jadi si ular akan meremukan keturunan. Udah bicara keturunan. Kalau bicara keturunan berarti bicara kehidupan. Ini saudara harus ngerti nih kata-kata kalimat yang Allah ucapkan. Aduh, kalau saudara belajar Kejadian, saudara akan bergetar hati ini. Karena disitulah memperlihatkan betapa besar cinta Allah kepada kita. Saudara, kita udah berdosa. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, bersih gak hati saudara? Ayo saudara ya. Dilihat pandemi seperti aja kita udah ngeluh kok. Betul gak saudara? Ya, saya kalau datang ke sini itu, waduh betul-betul saudara ya. Melewati berapa tahap. Semprot kaki, ya, semprot tangan, semprot semua badan. Bagus banget. Saya mau bilang, biarkan itu memberikan peringatan kepada kita. Kalau begitu kita disiplinnya, menjaga kesehatan secara jasmani, saudara harus sadar, kita juga harus disiplin menjaga kerohanian kita, amin. Saudara sehat secara jasmani, saudara juga harus sehat secara rohani. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu, karena itu kita lihat supaya rohani saudara sehat, kenali Allah saudara. Yang pertama, Allah dikecewakan. Tapi Allah tidak membuang kita. Artinya apa? Masih ada harapan. Berapa banyak saudara yang mau ada harapan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih ada harapan. Saudara bicara tentang bagaimana cinta Tuhan yang besar. Ini perkataan yang penting buat kita. Kalau saudara mengenal Allah dengan baik, saudara tidak akan pernah berputus asa.
Saudara tidak akan menjadi orang yang mudah kendor, apalagi melihat situasi keadaan dunia. Saudara lihat mungkin rumah tangga saudara tidak benar. Saudara lihat ekonomi saudara lagi nggak bagus. Saudara lihat kesehatan mungkin tidak terlalu baik. Jadi saya bilang, kalau saudara kenali Tuhan dengan cara yang benar, saudara akan tetap memiliki semangat di dalam kehidupan ini. Amin. Pengharapan. Saudara, jangan saudara takabur. Saya pikir, oh saya hidup saleh. Siapa yang saleh? Lo mau jujur? Saya hidup kudus. Siapa yang kudus? Yang kudus hanya Allah. Tapi hari ini, kalau saudara datang beribadah di tempat ini, siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, saya mau bilang, kalau saudara betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan menerima saudara hari ini apa adanya. Ada pengampunan. Ada harapan. Kedua, apa yang kita harus pelajari? Bapak Ibu, bayangkan akhirnya kan terputus hubungan. Coba perhatikan, ketika hubungan itu terjadi sengketa, Allah mengusir Adam dari Taman Eden, betul nggak? Kayaknya kalau kita belajar Adam diusir sama Hawa dari Taman Eden, wah berarti Allah marah besar. Sorry, saudara harus belajar ini. Kenapa Allah sampai mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Dan di tempat untuk masuk ke taman itu dijaga oleh siapa? Malaikat. Pedang. Kenapa? Saudara harus ngerti. Karena kalau Adam sama Hawa masih ada di tempat itu dan kembali makan buah itu, dosanya akan kekal. Saudara belajar tuh. Kalau dia makan, karena kan Allah akhirnya berbicara, kalau manusia itu makan kembali, ya, oke saudara belajar ya, dibaca Alkitabnya. Allah bicara jelas, kalau manusia makan kembali buah itu, maka mereka akan sama dengan kita, artinya kekekalannya, tapi tidak sama seperti Allah. Apanya yang sama? Dosanya kekal. Udah jadi ahli waris kerajaan neraka, jadinya bukan surga lagi. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari, kadang-kadang hal yang menyakitkan itu bukan untuk membinasakan kita. Tapi itu untuk benar-benar kita tidak sampai binasa. Amin. Sesuatu yang menyakitkan, yang mungkin kita rasa, kok diusir sih? Kok gak enak gini sih Tuhan? Kok aku gak boleh begini, gak boleh begitu? Aku kan masih muda, kepengen dong Tuhan menikmati hidup ini, kok gak boleh? Aku pengen dong pacaran kayak gaya-gaya temen aku, enak juga ya. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan berkata, aduh Tuhan kok gak boleh sih? Kalau bisnis kayak begini nih terlalu jujur. Aduh Tuhan, aku kan gak punya untung gede. Kenapa sih gak boleh? Saya mau bilang sama saudara, mungkin itu hal menyakitkan secara daging. Saudara lihat tetangga-tetangga saudara, orang-orang lain, wah happy-happy. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam keadaan yang tidak benar. Tapi kalau saudara tetap benar, meskipun itu sakit secara daging, itu akan membawa kita pada kehidupan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi saya mau bilang, cinta Allah yang besar kadang-kadang membawa kita pada satu suasana yang mungkin tidak enak secara daging. Kenapa? Karena kedagingan ini hanya akan membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan. Tapi cinta yang dari Allah itu akan membentuk, memproses hidup saudara. Supaya kita memiliki perkenanan di hadapan Allah. Amin. Dan benar-benar kita ada kehidupan, kekekalan menjadi bagian kita. Ya, siapa yang mau masuk surga? Yo, yang mau masuk surga katakan amin. Ya, bukan hari ini, bukan sekarang, tapi saya kan gak tahu kapan. Tapi kalau saudara udah dari hati, saya kepengen masuk surga. Di beberapa kali ditanya saya sama teman saya, Kak P, katanya. Saya kan suka dipanggilnya kakak gitu. Kak P. Kak P itu kok demen banget sih kalau bicara tentang surga. Iya, aku tuh kalau sudah bicara surga, semangat. Kenapa saudara? Bagi saya kalau tidur, saya bayangkan surga. Saya bayangkan, aduh kapan ya? Dan saya nih ya sampai gini, mau dibilang ya apa ya? Memang beda banget saudara. Orang yang mati di dalam Tuhan dan di luar Tuhan beda loh saudara. Orang yang meninggal di luar Tuhan, mereka bilang kesakitan. Betul gak saudara ya? Kalau saudara baca ya di media, kesakitan. Sesuatu yang menyakitkan. Tapi saya perhatikan anak-anak Tuhan yang meninggal di dalam Tuhan, tidak ada rasa sakit. Mertua saya dengar dari mama mertua, ketika papa mertua akan menghembuskan napas, minta ngajak nyanyi dulu.
Tuhan Yesus setia. Karena itu hari Minggu. Saya waktu masih berkhotbah. Saudara, dan setelah itu, ini pengakuan dari mama mertua saya. Ya, saya tanya, "Ma, gimana papa pulangnya?" "Ya, Pe, ya gitu. Duduk gitu." Enggak langsung kejang-kejang. Enggak, saudara. Ya. Dan waktu saya melihat bagaimana jasad dari papa mertua saya, mukanya tidak memperlihatkan ketegangan. Saya juga gak perlu beginiin, gak perlu. Matanya gak belotot gini, enggak. Tidur dengan tenang. Kenapa, saudara? Ya itulah. Karena Tuhan sudah betul-betul janjinya itu ya dan amin. Kalau saya dengan saudara menurut sama Tuhan, kita gak akan yang ada namanya itu kematian secara kekekalan itu tidak ada. Ya, kita akan selamanya hidup. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya, jadi bilang kanan kiri, hidup, kita pasti hidup. Bilang gitu ya. Pasti hidup. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang baik. Ada mujizat. Ada sesuatu yang baik. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Dunia akan memberikan masukan kepada kita hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini. Kalau saudara sungguh-sungguh berkata, waduh aku pengen ngerti si cinta yang sejati seperti apa. Ya saudara belajar dari Tuhan. Dia selalu ada pengampunan. Amin. Tuhan selalu memberikan, cintanya itu memberi kehidupan, bukan kematian. Cinta yang benar itu membuat pasangan suami istri lebih bahagia. Itu cinta yang benar. Cinta yang benar itu membuat pasangan muda-mudi pranikah, mereka yang akan menikah, akan melihat sesuatu yang baik. Itu cinta yang benar. Tapi karena kalau hanya gara-gara cinta, saudara dikeroyokin masa. Saudara dibawa ke penjara, gara-gara cinta, katanya itu cinta. Tapi saudara akhirnya dikeroyok, saudara, waduh jadi perbincangan yang gak baik. Sorry, itu bukan cinta yang sejati. Itu bukan cinta yang benar. Cinta yang benar adalah berasal dari Allah kita yang kudus. Jadi saudara, jangan takut. Saudara memiliki seseorang yang dicintai. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, orang yang saudara cintai akan diubahkan menjadi baik di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara punya rumah tangga saudara hari ini mungkin diambang sesuatu yang tidak baik. Dengar, dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri. Saudara punya pasangan pacar yang mungkin selalu membuat saudara kecewa, jengkel. Ayo mendekat sama Tuhan. Ya, karena segalanya di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Di tangan Tuhan bisa berubah menjadi hal yang baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya yakin sekali Tuhan melihat saya dengan saudara. Ya, miliki cinta yang sejati. Kalau dunia sedang cari yang namanya kasih, seharusnya gereja Tuhan menjadi contoh. Anak-anak Tuhan harus menjadi satu teladan. Amin. Bicara kasih, itu bicara kekristenan. Bicara kasih, bicara orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Karena mereka yang hidupnya percaya kepada Tuhan pasti akan memancarkan kasih. Sorry kalau ada orang Kristen yang gak punya kasih. Saya mau bilang, saya harus pertanyakan kembali, benarkah dia itu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Apakah dia hidup bergaul dengan Tuhan? Setiap orang yang bergaul dengan Tuhan pasti memancarkan kasih Tuhan. Saya cukup diberkati dengan satu pujian. Pujian ini saudara membuat saya sadar kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kemana Tuhan? Aku menjauh dari hadapan-Mu. Dan cinta Tuhan yang besar itu akan membuat saya dengan saudara berkata sungguh indah. Amin. Hidup ini sungguh indah bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Tuhan, dan Kau
Nelaina horia lama sikina lama. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan, sungguh murah dan berharga, sungguh besar, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih dan selalu bagiku, sungguh indah. Saudara, Tuhan itu mencintai kita, tidak setengah-setengah. Kalau saya mau saksi sama saudara, besar cinta Tuhan bagi saya. Kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan juga pasti bisa tolong saudara. Amen. Hari ini, orang yang mengalami cinta yang dari Tuhan, dia tidak akan pernah goyah dengan kondisi. Bayangkan saudara, orang dunia saja dia bisa berkata, lautan ku seberangi. Bayangkan, itu adalah sebuah ungkapan yang ingin diperoleh bahwa dia begitu mencintai pasangannya. Hari ini, saya dengan saudara sadar, kalau saudara mengasihi dan mencintai Tuhan, seberat apapun badai hidup dalam dunia ini, saudara tidak akan lemah. Kenapa? Karena saudara melihat cinta Tuhan yang besar. Tuhan lebih dari segalanya. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara dan katakan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Edenaya Senabal biarlah sungguh indah yang kau pikirkan, selagi bagiku, sungguh indah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini di belahan dunia manapun juga memperingatkan Valentine Day,
Hari kasih sayang. Tuhan rindu surga menyentuh bumi. Surga berbicara cinta sejak Dia menciptakan manusia. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia jauh dan lari dari hadapan Tuhan yang rindu, terus ingin menjamah, memeluk, membelai manusia sebagai ciptaan yang mulia. Buah kasih sayangnya yang diciptakan karena hembusan nafas yang mulia itu masuk di tengah kehidupan manusia. Tapi karena dosa manusia itu terhilang. Hari ini ketika engkau dan saya ditebus, dibasuh oleh kuasa darahnya yang kudus, itulah sebuah kelayakan Tuhan bisa memeluk engkau dan saya. Tuhan kembali bisa membelai engkau dan saya. Karena cinta yang mulia itu, cinta yang besar yang sudah berkorban untuk engkau dan saya. Tuhan ingin engkau dan saya mengerti arti, makna, dan asal muasal sebuah cinta yang sejati itu. Cinta yang sejati adalah cinta yang berkorban. Bila engkau berkata, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anak-anak bahkan cucu-cucuku. Di balik sebuah cinta, ada sebuah pengorbanan. Ada sebuah harga yang dipertaruhkan. Seberapa kita mengomel, berkeluh ketika kita ingin harus melakukan berkorban untuk istri, suami, mertua, orang tua, anak-anak kita. Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan akan memerintahkan berkat dari Sion, bahkan open heaven untuk memberkati engkau dan saya. Di mana dikala di tengah-tengah itu ada sebuah cinta. Saya ingat di Mazmur 133. Daud bernyanyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila engkau dan saya saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam di tengah kasih Tuhan yang mengikatkan kita satu dengan yang lain. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kita tidak ada pemberontakan. Kita hanya taat dan setia. Mengizinkan minyak itu terus mengalir dari kepala, turun sampai ke jenggot. Yang meleleh ke jenggot Harun sampai ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. From there God's command. Tuhan memerintahkan berkat, blessing, kehidupan kepada engkau. Bukan sementara, selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, ketika seorang istri, seorang suami sedang terus namanya seperti merajut. Merajut butuh waktu. Benang merah, benang kuning, benang hijau, benang yang lain-lain. Terus merajut. Ada titik ketika, satu ketika akan menjadi sebuah gambaran rajutan yang indah adanya. Dalam tengah-tengah rajutan, tentunya banyak hal-hal yang perlu dirangkai. Saling bersilangan, butuh sebuah kasih agape Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu, untuk karya-Mu. Itulah cinta yang begitu besar, cinta yang sejati, cinta yang tidak berkesudahan. There is the unconditional love, cinta yang tidak bersyarat. Hari ini Tuhan urapi cinta itu kepada setiap kami. Baik keluarga lepas keluarga. Hari ini mungkin ibu kita tidak datang. Ayah kita tidak ada di tengah kami. Orang tua kami
Mungkin dalam keadaannya tidak menyukakan hati kami. Tetapi mari hari ini impartasikan roh kasih-Mu mengalir. Roh yang mengambil Tuhan seluruh kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Biarlah Engkau sendiri mengalirkan penuhi hati kami, jiwa kami. Dengan kasih dari surga turun dalam hidup kami. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Sebelum kita lebih jauh, kita mainkan sebuah pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, sekali lagi kasih pasti lembut. Kasih pasti lemah lembut. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa. Roh Kudus tolong kami. Kasih yang melepaskan segala pengampunan. Kasih-Mu Tuhan, ajari kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami. Sementara kami undang Ibu Siki dengan sebuah mic di tangan, Ibu Elizabeth bisa maju ke depan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Pak Sentosa berikan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini. Berikan satu mic lagi ke Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth berikan mic. Kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami, ajar kami Tuhan ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengan perlahan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk.